Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arif Syaifuddin dengan NIM 401200157 dan saya sendiri Diah Ayu Rahmawati dengan NIM 401200178. Pada mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai penerapan fungsi nonlinier, keseimbangan pasar, dan fungsi penerimaan total. Langsung saja pada penjelasan mengenai keseimbangan pasar. Sebagaimana telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa jumlah dan harga keseimbangan pasar dapat diperoleh secara geometri dengan menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersama-sama dalam satu diagram. Maka dari itu, keseimbangan pasar dapat diperoleh secara aljabar dengan memecahkan fungsi permintaan dan penawaran melalui metode eliminasi ataupun metode substitusi. Kombinasi perpotongan fungsi permintaan dan penawaran ini atau nilai keseimbangan pasar memiliki 8 gambar keseimbangan pasar sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri ya pada gambar. Kalau dalam buku itu pada gambar 18.13, di mana dalam gambar A dan B menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi linier dan fungsi penawaran adalah fungsi kuadrat. Gambar C dan D menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi kuadrat dan fungsi penawaran adalah fungsi linier. Gambar C dan F menunjukkan bahwa fungsi permintaan dan fungsi penawaran keduanya adalah fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, gambar D dan H menunjukkan bahwa fungsi permintaan adalah fungsi pecahan atau hiperbola dan fungsi penawaran adalah fungsi linier. Selanjutnya kita masuk pada contoh keseimbangan pasar. Soalnya yaitu carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dan fungsi permintaan dan penawaran berikut ini. PD-nya sama dengan 50 min 5Q dan PS-nya sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Langsung saja pada pembahasan soalnya, yaitu soalnya PD sama dengan 50 min 5Q dan PS-nya sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Nah, rumus dasarnya apa? Rumus dasarnya adalah PD sama dengan PS. Nah, bagaimana? Kita langsung memindahkan saja. PD-nya sama dengan 50 min 5Q dan PS-nya sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Nah, setelah itu kita pindah ruas saja menjadi Q kuadrat plus Q plus 5Q plus 10 min 50 sama dengan 0. Nah, setelah kita pindah ruaskan, kita jumlahkan. Q kuadrat plus 6Q. Nah, 6Q dapat dari mana? Dari Q plus 5Q ini jadi 6Q dan 10 min 50 jadi 40. Nah, saya mendapatkan Q kuadrat plus 6Q min 40 ini menggunakan cara mudah, cara simple atau cara singkat saya. Begitu tidak menggunakan cara di buku, tapi untuk teman-teman bisa menggunakan cara di buku silahkan, atau cara seperti saya ini juga gak apa-apa. Ini adalah cara untuk mempermudah saya saja. Nah, dengan cara saya ini mendapatkan hasil ini, tapi saya akan membuktikan terlebih dahulu apakah hasil ini benar. Nah, caranya bagaimana? Caranya, nah ini dikali dengan ini. Pertama ini dikali dengan ini, kedua ini dikalikan dengan ini. Nah, yang ketiga ini dikali ini, dan yang terakhir ini dikali ini. Hasilnya berapa? Nah, ini dikali ini hasilnya adalah Q kuadrat. Dan ini dikalikan ini hasilnya 10Q. Dan yang ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini. Selanjutnya kita jumlahkan lagi menjadi Q kuadrat 10 min 4 sama dengan 6 dan 40. Nah, hasilnya sama kan? Nah, setelah itu kita buat saja Q1 dan Q2. Nah, Q1 ini saya dapatkan dari ini. Dan Q2-nya
saya dapatkan dari ini. Nah, Q1 sama dengan 4 dan Q2 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita menggunakan Q-nya adalah 4. Kenapa? Karena yang bernilai min itu artinya tidak memenuhi. Selanjutnya kita substitusikan Q sama dengan 4. Nah, ini kenapa kok dapat 4? Nah, kita kembali lagi pada pembahasan yang pertama tadi. Nah, ini kok bisa 4 enggak 10? Karena 10 ini ada embel-embel negatifnya, jadi tidak memenuhi, seperti itu. Langsung saja pada rumusnya ya, kita masukkan. Soalnya tadi adalah P sama dengan 50 min 5 Q. Kita jabarkan saja. P sama dengan 50 min 5, Q-nya 4 tadi kita masukkan di sini. Kemudian kita masukkan kembali P sama dengan 50 min 20. Dapat 20 dari 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian 50 min 20 sama dengan 30. Sekarang kan sudah terlihat hasilnya adalah 30. Nah, jadi berapa nilai equilibriumnya atau nilai keseimbangannya? Yaitu rumus dari equilibriumnya yaitu Q, P. Nah, Q-nya tadi ini berapa? Nah, Q-nya tadi adalah 4. Nah, kita masukkan sini 4. Nah, P-nya berapa? Nah, ini tadi P-nya yang kita cari ini tadi, yang kita temui hasilnya 30, kita masukkan di sini ya. Jadi, nilai keseimbangannya atau titik keseimbangannya yaitu 4,30. Menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan PD sama dengan 50 min 5 Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 50 min 5 0. Nah, kenapa kok 5 0? Nah, karena Q-nya adalah 0. Kemudian kita jadikan 50 min 0 sama dengan 50, sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,50. Jika P sama dengan 0, maka P sama dengan 50 min 5 Q. Karena P-nya tadi 0, kita langsung tulisnya 0 saja. 50 min 5 Q tetap. Kita pindah 5 Q sama dengan 50. 50 bagi 5 Q sama dengan Q-nya adalah 10. Jadi, titik potong dengan sumbu Q adalah 10,0. Selanjutnya adalah untuk fungsi penawaran PA sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 kuadrat plus 0 plus 10 sama dengan 10. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,10. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan Q kuadrat plus 0 plus Q, plus 10 atau persamaan kuadrat, sehingga titik potong dengan sumbu Q harus dicari dengan menggunakan rumus kuadrat, tetapi nilai diskriminannya atau D bernilai negatif, maka tidak ada akar yang nyata. Berdasarkan titik-titik potong pada sumbu Q dan sumbu P dari fungsi permintaan maupun fungsi penawaran yang sudah diperoleh tadi, yang diperoleh secara aljabar dengan hasil 4,30 di atas, maka grafik keseimbangan pasarnya dapat dilihat seperti ini. Keseimbangan pasar di titik E 4,30, di mana persamaan permintaan PD sama dengan 50 min 5 Q dan persamaan penawaran PS sama dengan Q kuadrat plus Q plus 10. Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan total. Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR yaitu penerimaan total, Q
jumlah produk yang dijual, P harga produk per unit. Jika fungsi permintaan linear menurun dari kiri atas ke kanan bawah, berarti harga P tidak tetap, maka TR akan berbentuk fungsi kuadrat. Jadi, bila fungsi permintaan dinyatakan oleh P sama dengan B min AQ, maka akan diperoleh persamaan penerimaan total, yaitu TR sama dengan P kali Q, TR sama dengan dalam kurung B min AQ tutup kurung kuadrat, TR sama dengan BQ min AQ kuadrat. Selanjutnya Q sama dengan 0 dan Q sama dengan B garis miring A. Karena kurva parabola terbuka ke bawah, berarti fungsi penerimaan total ini mempunyai titik puncak yang maksimum, yaitu min B per 2A, min B kuadrat per 4A. Jadi kurva penerimaan total maksimum dapat digambarkan sebagaimana yang terdapat di sebelah kiri tersebut. Contoh dari fungsi penerimaan total. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 20 min 2Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkanlah kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Diketahui TR sama dengan PW, TR sama dengan dalam kurung 20 min 2Q tutup kurung Q, TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Jadi TR maksimum sama dengan min 20 per 2 kali min 2, min 20 kuadrat per 4 kali min 2. Sama dengan min 20 per min 4, min 400 per min 8. Sama dengan 5,50. Jika TR sama dengan 0, maka 20Q min 2Q kuadrat sama dengan 0, 2Q, 10 min Q sama dengan 0, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 10. Maka kurva penerimaan total dapat digambarkan sebagai berikut ini. Kurva penerimaan total maksimum di titik 5,50 dengan persamaan TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.